yang dilakukan Yesus, pekerjaan itu justru bersaksi kalau dia utusan Tuhan. Anda mengatakan mujizat, membangkitkan. Nah, dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Tuhan dan utusan Tuhan. Kan ada tunggal tadinya. Aduh, parah. Ini bahan bola kalian selalu. Cobalah kesaksian Yesus pun Anda bantah. Kesaksian Yesus saja Anda bantah. Dia itu Tuhan dan utusan juga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kesaksian Yesus pun Anda bantah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Anggap orang. Yesus bersaksi bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya, pekerjaan itu yang bersaksi kalau dia adalah utusan Bapa. Justru kok anggap dia Bapa. Kan lucu ente ini. Makanya aku bilang di awal, Kristen itu anti Yesus, anti Kristus. Terbukti kan? Kesaksian Yesus aja Anda anti terhadap kesaksian Yesus. Padahal Yesus bersaksi loh. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa Yesus adalah utusan Bapa atau Bapa itu sendiri? Dia manusia, ya, manusia biasa. Nah itu mulai pakai jurus gereja. Aduh, parah kan manusia biasa. Kan yang segala mukjizatnya itu bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan atau Tuhan. Dia di dunia itu manusia, tapi sekarang ya, mulai jurus gereja lagi dipakainya. Aduh, kenapa pakai jurus Krishna? Enggak ada. Yesus mengatakan itu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan itu. Enggak ada. Mengatakan apa? Menceritakan kalau dia di dunia manusia, nanti di atas sana bukan manusia. Ada aja. Manusia di dunia. Lah. Di mana Yesus mengatakan kalau dia di dunia adalah manusia, di luar sana dia adalah Tuhan? Di mana Yesus katakan itu? Dia kan lahir dari Aku akan pergi ke rumah Bapak. Wih. Aku akan pergi ke rumah Bapak. Ke rumah Tuhan dia pergi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kapan saudara sehat ini? Gimana? Anda anti Kristus. Kenapa Anda anti Kristus? Karena Anda lebih percaya kepada penyesat daripada Yesus itu sendiri. Kan tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang berkata, akulah dia. Anda percaya kepada akulah dia. Enggak mungkin mengajar kebaikan, lagi saja. Astagfirullahaladzim. Saudara, kalau dia hanya mengajarkan penyesatan mulu, bagaimana orang mau percaya kalau dia adalah penyesat? Penyesatan itu mana kebaikannya? Coba tunjukkan kepada saya. Kebaikan apa yang Anda maksud? Kita itu kalau punya musuh, ya kita harus kasihi, nggak kayak kalian. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kalian Yesusnya mengatakan, saudara. Yesus dengar. Yesusnya mengatakan, jika ada seseorang, makanya itu di Timur Tengah itu ya siap-siap urusannya itu. Mulai Yesus berkata, kalau ada yang mau jadi pengikutku tapi dia tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya, anaknya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak bisa jadi pengikutku. Kasihi musuh itu cuman simbol. Kasihi musuh itu hanya sekarang kutanya samamu. Sekarang kutanya samamu. Mengasihi penyebaran sabar. Penyebaran agama Kristen pertama, ya Katolik pertama, apakah dengan kasih atau dengan perampasan, peperangan, penekanan, pembunuhan, pemberontakan? Ayo, kutanya samamu dulu. Siapa yang menghancurkan Yerusalem sampai memerintahkan membunuh setiap manusia yang membaca kitab Taurat di dalam kitab Mekabe? Itu siapa? Agama Kristen pertama, agama Katolik pertama. Siapapun yang bertolak belakang dengan gereja, pancung, bunuh. Siapapun yang memiliki konsep yang bertentangan dengan konsep gereja, maka dibunuh, termasuk Galilea. Dibunuh, dihukum mati, karena tidak berkesesuaian dengan isi gereja. Di Indonesia Kristen masuk dari mana? Jerman, Portugis, dan Belanda. 3 negara ini dikenal sebagai negara penjajah. Mana kasihnya?
Kalian nih nggak fair kali. Masa di silent aku ini? Coba Kristen masuk ke Indonesia, tunjukkan kapan itu masuk dan siapa yang membawa Kristen masuk ke Indonesia, dengan cara apa Kristen masuk ke Indonesia. Waduh, kita ini udah bahas sejarah ini sekarang. Oh iya, kan Anda mengatakan Kristen itu agama kasih. Kenapa Anda mengatakan Kristen agama kasih? Karena Indonesia sudah merdeka. Berani nggak saudara keluar-keluar pada masa penjajahan dengan mengatakan Kristen agama kasih? Berani nggak? Ya, ajaran kami mau ngajarin kasih. Nenekmu kiper, kasih mayat, iya. Kasih buat anak orang menjadi anak yatim piatu, iya. Kasih wanita menjadi janda, iya. Itu agama kalian. Pada saat Indonesia belum merdeka, tidak ada ruang bernapas yang diberikan kepada pribumi dari agama dari Belanda yang beragama Kristen. Sekarang ente enak mengatakan kami yang kasih dari Hong Kong. Ajaran kami ajaran kasih, nggak memerangi. Nenekmu kiper. Siapa yang ingin kau perangi sekarang, sedangkan majikan kalian kami ratakan dengan tanah, apalagi kalau cuma kalian. Siapa? Di mana sejarahnya agama Kristen itu menyebar ke dunia dengan damai? Di mana, tunjukkan? Hah? Bagaimana Kristen pertama kali di Roma menyebar? Kasih yang mana yang kasih? Masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Anda baca Ulangan 20 nomor 10. Itu pola yang dipakai oleh Kristen sedunia. Bila engkau mendatangi sebuah wilayah, ajaklah mereka berdamai. Dan kalau mereka menerima engkau dengan damai, maka apa? Jadikanlah mereka budakmu dan perintahkanlah mereka bekerja rodi untukmu. Namun apabila sabar dulu saudara. Namun apabila mereka tidak mau menerima perdamaian, tidak mau jadi budakmu, tidak mau kerja rodi untukmu, apa yang dikatakan di atas selanjutnya? Bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itu perintah yang digunakan kemudian oleh penjajah menyebarkan agama Kristen. Itu fakta, saudara. Itu fakta. Itu real. Jadi maksud kami itu dulu apa? Di Indonesia ini semua Islam gitu, terus penjajah masuk, itu maksudmu kan? Tidak seluruhnya Islam yang memperjuangkan kemerdekaan, tapi seluruh penjajah adalah non-Islam. Jadi maksudmu pahlawan kita nggak ada yang Kristen gitu? Pahlawan kita ada yang Kristen, tapi lalu seluruh penjajah itu. Kenapa bilang penjajah masuk ke Indonesia, ujungnya di sini Islam? Saudara, dengarkan saya. Ketika kemudian penjajah ini datang ke Nusantara, dia mengajarkan agama Kristen. Oke? Adapun Kristen yang ikut berjuang, itu karena mereka adalah pemimpin. Pemimpin dari sebuah suku, pemimpin dari sebuah wilayah. Dia ikut berjuang bukan karena agama. Kalaupun ada yang berjuang melawan penjajah, berarti dia sudah melanggar Bible. Dia tidak memperhatikan kasih. Berarti pahlawan yang beragama Kristen itu jauh dari Bible. Kalau mereka rangkulan dengan Bible, maka mereka akan menjilat para penjajah. Itu harus kau sadari itu. Kasihilah musuhmu. Penjajah adalah musuh. Apa amanat Bible? Kasihi. Apa maksudnya kasihi? Apa yang dibutuhkan oleh penjajah? Rumah tinggal, serahkan rumahmu. Harta untuk dia makan, kasih berasmu. Apalagi dia mau butuh rumah ibadah, bikinkan rumah ibadah penjajah itu. Itu yang diamanatkan oleh Bible. Dan satu hal yang perlu kamu pahami, tidak mungkin orang yang melawan Belanda itu kemudian satu rumah ibadah dengan penjajah. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Tidak mungkin. Artinya bahwa yang menjajah ini menjalankan kemudian amanat dalam Bible,
yang kau katakan sebagai pahlawan dari agama Kristen tidak menjalankan Bible, itu akurat itu. Sedangkan umat Islam itu agama yang didirikan dari pondasi jihad. Siapa yang mengambil hak orang, siapa yang mengganggu orang lain, siapa yang kemudian memerangi, maka Islam harus tampil sebagai agama jihad. Itu fakta itu, Bung. Kalau di Kristen kan kasihi musuhmu. Jadi kalau misalnya datang penjajah nih masuk ke Indonesia, apa yang saudara lakukan? Apa yang gereja lakukan? Ya memfasilitasi. Bisa jadi penjajah ketika datang ke Indonesia ini, gereja adalah tempat markas mereka. Oh iya, ketika penjajah masuk ke Indonesia, mau masuk ke masjid, tidak mungkin. Masuklah di masjid, kau dikunyah sama umat Islam. Tapi kalau penjajah masuk ke Indonesia, mereka akan berlindung di gereja-gereja. Kenapa? Karena agama Kristen itu adalah mengasihi musuhnya, merangkul musuh. Setelah mereka rangkulan, apa yang mereka lakukan? Mengkhianatinya atau membantunya? Ya membantu musuh, itu udah pasti tuh. Di situ kuncinya. Makanya orang-orang yang Kristen hari ini itu terindikasi kuat keturunan para pengkhianat Nusantara yang berkongsi dan bersekutu dengan penjajah. Siapa lagi? Coba pikirkan, dari mana Anda sampai Anda bisa beragama penjajah? Ayo. Tidak mungkin kakek Anda itu melawan penjajah pada saat itu. Sehingga anak-anaknya, anak-anakku, mari kita pindah ke agama musuh kita, yuk. Mari kita pindah ke agama yang telah membunuh kita. Tidak mungkin. Kalian, kakek kalian, nenek kalian adalah, bisa jadi adalah ya tangan kanan penjajah. Sehingga keturunannya pun ikut merasakan masakan yang enak. Namanya rujak. Mantap sekali. Begitu saudara ya. Itu fakta, itu real, itu sejarah. Tidak mungkin pahlawan itu berperang dengan musuh. Dan satu keyakinan, satu akidah. Itu nggak mungkin. Artinya ketika kalian berperang melawan musuh dan kalian hari Minggu satu gereja, nggak mungkin. Kita ini dulu ya, damai dulu untuk sementara ya. Kita kemudian masuk karena ini hari Minggu, peperangan dihentikan. Masuklah kalian menyanyi dalam sama-sama. Malam kudus, sunyi sepi. Tuhan Yesus makan ikan goreng. Ibadah hari Minggu selesai. Apa yang kalian lakukan? Salaman, cipika-cipiki? Karena kalian adalah musuhan? Tidak mungkin. Begitu keluar dari gereja 5 langkah berhadapan, saling membelakangi. 1, 2, 3. Langkah kelima saling menghadap dan menembak. Itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Paling kalau itu terjadi, kalian masuk di rumah gereja bersama dengan penjajah, bisik-bisik di dalam. Kamu tahu nggak tempatnya Bang Suma sembunyi bersama pasukannya? Tahu menir. Di mana? Di wilayah Makassar dia menir. Dia di situ menggunakan pasukan dari Jawa. Siapa yang bisa membantu kami masuk ke sana? Kami menir. Yang penting kami dikasih jabatan. Nah, itulah yang terjadi. Sudah. Tapi ajaibnya, sabar. Tapi anehnya, ketika umat Islam ini berhasil mengusir penjajah, yang paling lantang mulutnya teriak justru kalian. Merdeka! 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 Tanpa malu-malu. Sudah. Padahal kalian tadi ini adalah congornya, jongosnya gitu loh. Begitu saudara. Udah. Nah, kita balik lagi. Sebenarnya kita itu merdeka sebenarnya bukan karena pahlawan perjuangan sebenarnya. Mulai jurus Paulus pakai. Jurus Paulus masuk. Tahun berapa bom Hiroshima dan Nagasaki? Masuk lagi. Karena bom entah apa-apanya, bilang aja pada saat itu ular naga lagi perang di surga sampai Indonesia merdeka. Bilang aja kayak gitu. Enggak. Coba deh kau baca sejarah Hiroshima tanggal berapa dan bulan berapa. Aduh, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Indonesia merdeka dengan teriakan Allahu Akbar dan
Allahu Akbar dan bambu runcing, bukan Hiroshima Nagasaki. Jadi Alkitab itu sebagian dari sejarah. Jadi kalau saran saya mempelajari Alkitab jangan sepenggal-sepenggal. Oh tidak, justru karena saya paham, saya isi kandungan Bible itu saya paham. Tidak ada di Bible itu yang saya nggak paham. Nggak bisa kau paham itu cuma. Kau Saya bukan paham, ajaranmu saudara. itu. Nggak ajaranmu itu, kau Enggak. nggak bisa paham. Sebagaimana Kau hanya seorang sekedar membaca. sebagaimana sekedar seorang membaca. pengacara, sebagaimana seorang pengacara lebih paham materi daripada si pemilik. Nggak Anda bisa yang cuma. punya Tetap Bible kau itu, itu hanya tapi sekedar saya membaca. lebih paham daripada Bible itu. Itu bukan ajaranmu, jadi kau nggak akan nanggap. Masalahnya justru karena itu, karena bukan ajaran saya, maka saya harus berhati-hati. Karena ini ajaran Anda, ini ajaran orang, maka saya harus menelaahnya berdasarkan dengan akal dan ilmu. Waduh. Berbeda dengan ente, karena ente hanya sekedar percaya saja, yakini saja, ya inilah yang terjadi. Akal itu masih terukur cuma. Nah, terus maksud Anda Bible itu tidak masuk akal? Nggak semua ajaran itu bisa masuk akalmu. Oh, Apalagi ajaran yang bukan ajaranmu. nah itu sudah betul itu. Itu sudah betul, karena memang ajaran agamamu tidak masuk akal. Karena nggak Itu betul ajaranmu. Nggak ajaranmu. Bukan karena bukan ajaran, karena memang tidak masuk akal. Nggak ajaranmu. Dan kau nggak ada mempelajari itu Bukan sama karena bukan orang-orang kami. ajaranku, tapi karena tidak masuk akal. Ya nggak masuk Susah akal. memang kau menjelaskan, karena Siapa kau bukan gurumu? menjelaskan. Dasar Masa kau mau- pijakan menjelaskan itu adalah paham. Sementara kalian tidak Masa paham kau bagaimana Anda bisa mau menjelaskan. mempelajari Alkitab itu dari Ustaz? Nggak mungkin. Loh, bagaimana ceritanya? Loh, Rumus makanya rumus bilang itu nggak fisika, ajaranmu. saudara. Rumus Nggak mungkin rumus kau fisika belajar itu. Nggak mungkin kau Saudara, belajar itu rumus sama Ustaz fisika, untuk mempelajari buku-buku Bible. matematika, buku kimia, itu bukan buku Nah. kita. Tapi kita Jangan paham kau isinya. samakan. Karena kita pelajari. Apa bedanya dengan Bible? Ya buktinya penjajah aja kau sangkut podcast sama agama. Oh pasti. Oh yang enggak. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bagaimana caranya orang mau menjadi pengikutmu? Hah? Bagaimana caranya orang mau jadi pengikutmu? Ya Ya dijajah. kasih ajaran-ajaran dia. Bukan menjajah. Bagaimana ceritanya? Di mana? Di mana? Di mana? Kami mau Kristen menyebarkan bisa? isi Bible, Di bukan mau mana? dijajah. Di mana Kristen diajarkan dengan lemah lembut? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Beritahukanlah semua isi Bible. Sekarang begini, Injil. semua yang lain diam. Anda lakukan penginjilan kepada kami, coba. Ajarkan kami dengan lemah lembut untuk supaya kami menjadi Kristen, coba. Silakan. Saya mau dengar. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Kalau kalian menolak, menangkal, ya nggak akan mau. Ya udah, kalian nggak mau. Sekarang, coba Anda lakukan praktek penginjilan kepada kami dengan lemah lembut. Coba, 1, 2, 3, silakan. Lemah lembut cemana? Nah, itu nggak bisa. Nggak Sedangkan bisa kau aja Kristen li- itu diajarkan sedangkan dengan kau lemah aja udah lembut. Nggak menangkal bisa, semua. nggak bisa. Kristen nggak bisa diajarkan dengan lemah lembut. Kristen harus diajarkan dengan penekanan, perampasan, peperangan. Itu. Gimana? Oh iya, coba. Saya ulang lagi. Coba kamu tunjukkan. Kau praktekkan langsung di sini ya. Kami adalah orang-orang yang jadi sasaran penginjilan. Amanat yang ada dalam kitabmu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ajarlah mereka. Baptislah mereka. Hadismu dulu, Juma. Aku baca dulu hadismu dulu, dikatakan, Juma. jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sekarang coba kau tunjukkan cara kamu melakukan penginjilan kepada kami. Bagaimana cara Anda menjadikan kami sebagai pengikut Kristus? Coba. 1, 2, 3. Saya mau dengar. 1, 2, 3. Silakan. Imani dulu. Juma, jangan kepercayaan cuma kami. Alkitab. Kita bahas dulu hadis Alkitabmu dulu. Al-Quran dulu kita bahas dulu. Hadis Tidak ada jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku dengan menggunakan hadits, menggunakan Bible. Nggak ada. Kau nggak percaya lagi dengan Nggak ada hadis Juma. penjajah itu merebut. Silakan kemudian keagamaan, nggak ada kamu cuma. lakukan Penjajah itu wilayah. jadikan kami Ini kok sebagai pengikut keroyokan satu-satu dong, masa tiga-tiganya ngomong keroyokan kalian. Kita selidiki dulu hadismu dulu. Benar enggak ajaranmu? Benar enggak ajaranmu? Silakan kamu lakukan penginjilan. Ngapain kau bahas hadis? Hadis tidak diperintahkan kemudian Kau bahas Islamkan kitab orang. orang Juma. Tidak ada, hei Kita bahas saudara. kitabmu dulu. Kita bahas kitabmu Tidak ada dulu. perintah di dalam Islam untuk mengislamkan orang lain. Tidak ada.
Hanya di agamamu perintahnya Baca dulu di untuk Tirmidzi 2531 mengkristenkan orang lain. itu. Baca Tidak dulu. perlu kau bahas itu, karena Kau tidak baca ada dulu, perintah untuk jangan mengislamkan ente. Jangan Ya, kau dikeluarin simpan di dah. sini. Enggak. Kalau nggak Tidak tertib ada. saya turunin. Tidak ada Kenapa perintah baru di tadi itu? Islam untuk turunin mengislamkan karena orang takut di luar dia. Islam. Ya, Itu takut enggak kali ada. lagi lihat itu. Yang ada di dalam takut. yang ada di dalam Kan agamamu sudah. itulah yang harus Hampir- mengkristenkan orang. Nah, sekarang hampir- coba hampir kalian dapat. kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. Silakan. Anda kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Nggak bisa kami mengkristenkan kau, cuma Ya nggak ikuti dulu, bisa memang. Masuk dulu kau kami Memang pelajaran nggak kami. bisa. Memang Masuk dulu kau tidak pelajaran bisa kami. kalian mengkristenkan kami kecuali dengan satu catatan. Kalian miskinkan kami dulu. Setelah kalian miskinkan kami, kalian datang menawarkan makanan. Kalian datang menawarkan logikamu dulu cuma. kesehatan. Kau diam dulu Kalian cuma. datang menawarkan beasiswa. Dengan terpaksa barulah kami bisa jadi Kristen. Kau diam dulu cuma. Tidak bisa. Kamu Kau apa? minta kau dikristenkan kan? Iya, silakan, silakan. Ya silakan kau masuk dulu ke ajaran kami. Baru Ya, kau nggak bisa bisa. diajari. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Pahamnya Jadi Juma nggak satu-satunya masuk. jalan, Kalau dia pintar pasti satu-satunya masuk dia. jalan untuk mengkristenkan orang di luar congor. Kristen Cuma. adalah penjajahan. Buat orang itu lapar, buat orang itu miskin, buat orang itu tidak memiliki fasilitas. Habis itu datang dengan sentuhan misionaris, tawarkan obat, tawarkan makanan, tawarkan tempat tinggal. Baru orang itu bisa jadi Kristen. Alah cuma kau cuma ngomong Itu kuat-kuat fakta, gitu. itu real. Sekarang coba Anda kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. Ya udah datang kau ke gereja biar dikristenkan. Oh, enggak bisa begitu. Kau minta Itu tidak akan dikristenkan. pernah berhasil. Itu tidak akan pernah berhasil. Anda tidak akan Ngapain pernah kau minta mengkristenkan Kristen? satu manusia pun. Tidak, Ngapain kau minta membuktikan bahwa Kristen kan? agamamu, Pahammu saya itu ingin nggak membuktikan, saya ingin membuktikan bahwa agamamu itu disebarkan dengan kekerasan. Di mana coba. Cuma kau minta Sekarang kita balik. Apakah agamamu itu bisa diajarkan dengan kelemah lembutan? Tidak bisa orang terima. Apanya yang mau dilembutkan di Kristen? Saudara-saudaraku, ya paman penginjil, marilah kita menyembah kepada manusia yang bernama Yesus yang pernah netek kepada ibunya. Lihat Ada orang penonton mau? ini cuma. Ada. Lihat penonton ini. Ada orang mau? 1.600 Saudara. orang. Saudaraku, ada orang mau? Marilah kita menyembah kepada anak Maria yang datang ke Nggak bakal bumi. masuk karena kau nggak percaya itu. Enggak akan masuk kau omongan itu. Netek kepada Masuk. seorang Itu wanita nggak bernama ajaranmu Maria. cuma. Nah, sekarang nggak ajaranmu, pertanyaan jadi saya, nggak akan masuk. bisa tidak ajaran seperti itu diajarkan kepada orang lain untuk orang lain itu masuk ke Kristen? Tidak bisa. Ngapain bisa. kau minta agama Kristen? Saya kau kan tadi, dikristenkan? saya tadi mengatakan agamamu itu disebarkan dengan kekerasan, dengan peperangan. Tadi kan udah aku bilang samamu. Tetapi dengan cara peperangan, memerangi, melakukan penekanan, penindasan, memberikan bantuan setelah orang itu kelaparan, memberikan tumpangan setelah itu kehilangan rumah di bom, memberikan kemudian kesehatan setelah orang itu patah-patah kena bom, barulah Bisa mereka itu ngomong bisa dulu. kalian kristenkan. Kalau dengan cara damai seperti ini, Anda datang menjual Yesus. Pih. Tapi kalau Islam, Cuma. tapi kalau Islam diajarkan dengan lemah lembut, wahai saudaraku, marilah kita menuju Bakarlah menyembah gereja. kepada Tuhan Wahai saudaraku, yang maha bakarlah gereja. besar, yang maha Bakarlah besar, semua- yang maha kuasa, yang tidak beranak dan tidak Bakarlah diperangi, semua rumah-rumah ibadah. yang tidak memiliki kelemahan, yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha kuasa. Allah. Nah, itu baru masuk logika. Pencipta diperangi. langit dan bumi itu adalah satu. Kalau Kristen Bakarlah datang, semua pencipta gereja. langit dan bumi itu Iya kan? adalah tiga. Siapa yang mau terima? Ya itu ajaran kalian. Nggak ada yang bisa terima itu, nggak ada. Nggak ada yang bisa terima. Kali Agama Kristen itu kalau disebarkan dengan kelemah lembutan, nggak ada yang bisa terima. Jadi lelucon Kristen itu. Saudara, ya marilah kita menuju kepada Kristen. Mau ngapain di sana? Menyembah kepada manusia yang pernah mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Bah, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Tapi kalau Islam, marilah kita menyembah kepada Tuhan yang datang kepada melalui para nabi yang mengajarkan kemudian Taurat kepada Nabi Musa, mengajarkan Injil kepada Nabi Isa, yang mengajarkan manusia untuk hidup berdamai, untuk hidup tentram dengan Bukan menjaga diperangi. hubungan kepada Allah,
Tak ada perintah memerangi di Al-Quran. Saya kan udah bilang sama kamu, tolong tunjukkan ajaran di Islam untuk memerangi itu di mana tertulis dalilnya. Di mana dalilnya tertulis memerangi dalam Islam dan Oke, dia Al-Quran? panggil Tunjukkan Tarmidhi dalilnya. 2531 cuma. Itu berbicara Tarmidhi asbabul wurud. 2531 baca. Itu asbabul wurudnya adalah Baca masa dulu, ketika baca. peperangan terjadi, ketika orang-orang Yahudi dan ketika orang-orang Nasrani kemudian melanggar perjanjian kesepakatan damai. Jangan kau ngaco di sini. Jangan kau ngaco. Ayo kita bahas Quran Bu, kita bahas dulu apamu dulu, ajaran ayo kita bahas. Silakan Anda tunjukkan. Tadi Silakan. Tarmidhi Iya, silakan. Yang lain diam. Ini kan Yang lain diam, silakan. yang lain diam, yang lain diam. Silakan. Buka Tarmidhi 2531. Bang Andi, saya mau asar dulu, Bang Andi. Iya. Kenapa Silakan. ini kalian main Silakan. keroyokan? Kenapa? Satu-satu. Namanya penjajah Bang Handi, maklumi aja. Main keroyokan lu. Kalian suka. Buka Tarmidhi 2531. Silakan. Kenapa kau nyuruh-nyuruh buka? Kau yang buka. Silakan. Kubacakan Anda ya tunjukkan. hadismu ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Nah, nyebut itu aja sudah error. memerangi manusia hingga mereka Itulah. mengucapkan tidak ada Tuhan. Acing. Gila yang Allahu baca-baca. Akbar. Banyuma Allah, sendiri. Masya Allah. Kalian bertiga main keroyokan. Bagaimana kalau di Kristen? Kami nggak mau bahas. Satu-satu lah. Satu-satu. Izin aku mau menginjil. Tadi kan kalian mengatakan kalau Bang cuma menginjilin. Izin ya, aku mau menginjil kalian sebentar ya. Nah, Yesus mengatakan, Yohanes 12:49, Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10:40, dia Allah yang mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Markus 6:46, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:14, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus memperkenalkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya seorang nabi. Lukas 9:48, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Ini baru muridnya. Apa kalian itu? Hoi, Oten. Kalian yang mau diinjil ini sekarang karena kalian nggak paham, makanya mau dibenarkan kalian. Hoi, suruh pendeta kalian kemari, jangan kalian bodoh-bodoh kali. Bising kali kalian congor kalian. Mau lagi kalian ayatnya? Sekarang di mana Yesus mengatakan Tuhan? Mau lagi ayatnya? Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya seorang nabi. Yohanes 6:38, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:39, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 11:42, engkau lah Allah yang mengutus aku. Mana sekarang Yesus mengatakan Tuhan? Ya anak SD ngapal kali-kali. Bising kali kalian. Dia Makanya kalau kalian nggak paham kitab, diluruskan. Sekarang teman-teman orang Batak dulu yang ngomong. Silakan diluruskan perkataan Yesus mengatakan Yesus utusan Tuhan. Silakan orang Batak dulu, silakan. Bising kali orang. Oke. Bentar ya. Ya. Ini blender ini kayak menghafal kali-kali. Ya langsung SD. aja langsung aja. Nggak usah langsung ke orangnya. Jujur aja kalau saya tidak paham, bukan tidak paham ya, nggak hafal gitu. Oke, nggak hafal, diam, standby. Frans bisa membantah Yesus adalah utusan Tuhan? Silakan. Nggak bisa juga, Kalau selesai. membantah saya nggak bisa. Hah? Kenapa? Kalau membantah saya nggak bisa. Nggak bisa, standby. Oke, Bang Juma bisa menjelaskan Yesus utusan Tuhan apa Tuhan? Cek. Ya, silakan. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Kedudukan Yesus tertinggi adalah Rasul utusan Tuhan. Jadi ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesusnya mengajarkan mereka untuk menyembah kepada hakikat pencipta yang diperkenalkan dia sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Hidup kekal yang Yesus berikan, kunci keselamatan yang Yesus berikan kepada Bani Israel, yaitu mengenal dua. Yang pertama mengenal hakikat pencipta sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi,
La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Di luar dari konsep itu, neraka. Nah, Kristen ini siapa? Muncul belakangan setelah konsep ini diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 18 nomor 7, segala firman yang engkau berikan telah aku berikan kepada mereka, telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Apa yang terjadi setelah murid-muridnya menerima segala ajaran dari Yesus? Apa yang murid-muridnya kemudian praktekkan? Apa yang kemudian murid-muridnya imani terhadap Yesus? Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kata Yesus, segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka, dan setelah mereka menerimanya, mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid Yesus percaya setelah menerima segala firman, bahwa Yesus itu gurunya adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalian menyembah kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Yohanes 2 itu ya. Yohanes 2 nomor 22. Seperti itu, saudara. Jadi Yesusnya ini dikenal sebagai utusan Tuhan. Barang siapa yang ingin selamat, kuncinya satu. Apa itu? Mengenal Yesus anak Maria sebagai Rasul, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Titik. Mantap. Tar dulu orang Batak. Tar dulu. Nah sekarang Bang Juma udah menjelaskan pakai Bible Yesus utusan Tuhan Bani Israel. Orang Batak sekarang pakai data di Bible menjelaskan pada kami Yesus Tuhan. Silakan. Enggak ada itu. Coba tuh dia nemu data baru Bang Juma. Silakan. Iya, data dari Paulus pasti. Dari Yesus nggak ada. Bahwasanya Yesus Tuhan itu ada di Tritunggal. Aku bilang kan. Kan udah aku bilang mereka ini anti ketawa dulu, nggak ada yang lucu kok ketawa. Anti Yesus mereka ini, anti Yesus. Bukan, itulah kalian. Tritunggal itu 3 pribadi. Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus. Masolan generasi. Masuk yang baru, alam ajang, woi. Biarin. Orang Batak izin Bang. Banyak kali lawanku di sini. Bro, hormatilah dirimu, diskusi aja pakai data. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Silakan. Dengar dulu ya. Cuma tadi panjang lebar sampai berapa menit ku dengarkan kok kalian aku sekali ngomong. Iya, silakan. Kepanasan semua kalian ini. Jadi kalian harus tahu bahwasanya itu Tritunggal itu ada. Arti Yesus itu adalah Tuhan itu ada di maksud dari Tritunggal. Tritunggal itu ya, tertulis di mana itu Bang? Pribadi. Tertulis di mana? Dengar dulu. Nanti kami minta data Bang, tertulis di mana? Bentar, nanti dikasih ayatnya, tenang dulu. Kasih dulu baru nerangin. Jangan nerangin dulu baru nggak ngasih. Dengar dulu. Anda jangan kayak jual obat, janjiin penonton ada ular, giliran obatnya laku, ular jangan hilang. Nah itu. Ini. Ya silakan. Pegangan teman-teman, pegangan. Di Yohanes berapa ya? Yohanes berapa ya? Jangan potong-potong dulu. 13. Yohanes 8 ayat 58. Maaf. Oh. Sebelum Abraham ada aku sudah. Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada, itulah Tuhan ya. Menunjukkan esensi Yesus sebelum penciptaan. Itulah dari sifat ilahi. Sudah itu satu. Terus di Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu.
Pertanyaan ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa dalam sifat ilahi. Makanya nanti tadi aku bilang ada di pengertian di Tritunggal. Tritunggal itu berarti 3 sifat di dalam satu. Sudah cukup 2, apa kurang? Ya udah. Gantian ya, cukup. Mau lagi? Ya silakan kalau mau sih ada. Simpanan silakan keluarin semua. Yohanes 5:58, Yohanes 10:30 ada lagi sebelum ke Banjuma. Tunggu ya. Ya, tunggu berapa hari? 10 menit lagi. Oh ya, 2 hari. Mana lagi? Udah itu aja lah dulu ya. Ya udah dulu. Makasih, standby ya. 2 dulu. Silakan Banjuma ditanggapi. Jangan kau bilang nggak ada ya. Jangan. Iya udah gantian. Ya. Biar kau ngerti. Yohanes berapa? Yohanes 5:58 sampai Yohanes 10:30. Iya. Tidak ada ucapan Yesus yang bisa dicomot di Bible untuk menyatakan dirinya Tuhan. Karena Yesus sudah membatasi itu. Segala firman, berarti termasuk Yohanes 5 nomor 58. Segala firman, semuanya, semua ucapan Yesus telah Yesus sampaikan lebih dulu kepada Bani Israel, dan muridnya ketika menerima segala firman itu mendudukkan gurunya sebagai utusan Tuhan. Tapi yang lucu, di luar murid comot-comot dalil menganggap Yesus Tuhan. Kira-kira yang tahu tentang Yesus murid Yesus atau orang Kristen? Orang yang penumpang. Iya, itu makanya penumpang gelap ini menganggap Yesus itu Tuhan, memaksakan Yesus Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini menginginkan Kristus yang datang, yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Supaya kita tertipu, seakan-akan yang mereka tuhankan itu adalah Yesus anak Maria. Maka mereka memaksakan apapun yang diucapkan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, akulah guru dan Tuhan. Mereka akan menggiring supaya itu seakan-akan Yesus itu mengaku Tuhan. Padahal Yesus sudah menutup semua sisi pengajarannya. Segala firman yang engkau berikan, termasuk Yohanes 13:13, Yohanes 5 nomor 358, telah kuberikan. Dan mereka telah menerimanya. Berarti sebelum Kristen menerima ucapan-ucapan Yesus, lebih dulu orang Yahudi, murid-muridnya menerima ucapan-ucapan Yesus. Apa yang diimani oleh muridnya setelah menerima ucapan-ucapan Yesus? Oh, Yesusku adalah utusan Tuhanku. Yesus berpesan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dari mana Kristen ini berasal? Dari makhluk yang mengaku akulah dia. Inilah makanya Kristen ini berbeda dengan murid Yesus. Murid Yesus setelah menerima firman dari Yesus gurunya, seluruhnya itu mereka percaya bahwa Yesus ini betul-betul utusan Tuhan, utusan Elohim. Sedangkan orang Kristen, pengikut Paulus, yang memaksakan kemudian Tuhan mereka yang adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang mengaku sebagai akulah dia ini, yang dikutuk di atas tiang salib ini, seakan-akan itu adalah Yesus. Sehingga mereka harus pontang-panting mencari data Yesus mengaku Tuhan. Tapi nggak bisa. Mereka semakin hari semakin nyata kesesatannya. Sebagai pengikut Kristus palsu. Sebagai pengikut penyesat yang mengaku akulah dia. Sehingga pola yang muncul di hadapan kita sekarang ini adalah saudara kita Kristen ini memaksakan makhluk kuburan yang mereka sembah ini seakan-akan adalah anak Maria. Tapi tidak bisa, karena Yesus sendiri yang membatasi diri. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus, aku berdoa hanya untuk mereka Bani Israel. Waspadalah kepada oknum yang datang mengaku memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jelas sekali itu polanya. Nah, di mana orang banyak ini yang disesatkan oleh Kristus makhluk kuburan ini? Ya Kristen, siapa lagi? Banyak orang yang disesatkan inilah Kristen. Siapa yang menyesatkan? Makhluk yang keluar dari kubur, yang dikutuk oleh Elohim, yang disangka Yesus padahal bukan Yesus.
Makanya nanti ketika Yesus asli bertemu dengan penyembah Kristus makhluk kuburan ini ketemu, pada hari terakhir kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami tadinya bernubuat pakai namamu, tadinya mengusir setan pakai namamu juga, bermujizat pakai namamu juga. Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi selama ini orang Kristen bernubuat, orang Kristen bermujizat, mengusir setan, ngobatin kayak Rasul Lubis, memanggil nama Yesus. Yesus yang mana yang dia panggil? Yesus lain, Yesus penyesat. Karena Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Ketika Yesus turun dari langit ke bumi yang kedua kalinya, banyak banyak orang-orang yang mengaku pengikutnya. Ini orang mana ini? Kok aneh-aneh? Makan babi, tidak bersunat, ngaku pengikutku. Menyembah pula tuh sama aku. Siapa mereka ini? Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, sorry ya. Siapa kalian ini? Loh, bukannya kami menyembahmu? Bukannya kami bernubuat pakai nama? Oh sorry, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itulah penderitaan yang akan dialami oleh saudara-saudara Kristen. Kalau mereka berkeras kepala, mereka sombong, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan ajaran para apologet Islam, mati mereka dalam keadaan Kristen, maka ketika hari kebangkitan mereka akan diusir oleh Yesus anak Maria. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuh mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada yang mereka sembah selain aku akan diingkari oleh mereka yang mereka sembah. Nah, tertulis di Matius 7 nomor 223, betul. Kristen yang menyembah Yesus, Yesus akan ingkari. Kristen yang memuji Yesus, Kristen akan ingkari itu. Menjadi musuh dari Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Anda mengatakan kasihi musuh itu adalah pola yang diajarkan oleh Yesus, pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak mengasihi musuhnya? Ayo. Di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada hari itulah, aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Yesus tidak mengajarkan kasih. Karena Yesus mengusir musuhnya. Berarti lebih benar ajaran Islam bahwa musuh itu harus kemudian dimusuhi. Musuh harus dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintahnya adalah menyelamatkan, melindungi anak-anak kita dari musuh, yaitu dari api neraka. Yang mana api neraka ini bisa ditemukan karena kita mengikuti setan. Setan musuh, tak boleh diikuti. Makanya Yesus mengusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, musuh ini kan pembuat kejahatan. Kenapa Yesus tidak mengasihi musuh, malah mengusirnya? Alamak. Maka saudaraku, mumpung masih ada waktu, yuk mari gunakan akal sehat. Jadilah pengikut Yesus yang benar, yaitu mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi dan rasul utusan Tuhan kepada saudara kita Bani Israel, dan setelahnya muncul Yesus palsu yang menyesatkan manusia, yang mana manusia-manusia ini disebut Kristen kemudian. Demikian. Oke, mantap penjelasannya Bang Juma. Orang Batak atau Pres mau ditanggapi silakan. Nggak dipotong. Silakan Bang. Orang Batak sama Pres, silakan. Brother, silakan. Ya oke. Ya. Terima kasih Bang Juma, tapi Anda keliru. Masih keliru. Karena pemahamannya Bang Juma memang nggak sama ya sama kita. Jadi saya selesain di sini dulu lah, soalnya saya mau ibadah ke gereja ya. Biar nanti saya doain kalian semua. Mantap ya. Mau kita mantra-mantra so. Bikin saya mundur dulu. Oke, jangan saling menghujat kita ya. Siapa yang ngajarkan gua ke gereja itu?
Ah, ini sibuk lagi nih blender ini. Enggak, mau ngapain? Siapa yang ngajarkan itu? Ke gereja. Siapa yang nyuruh? Kita pada hari ke-6 kita telah lelah bekerja. Di hari ke-7 kita itu Tuhan menentukan itu hari Sabat. Sudah kau baca itu. Tapi kau bilang kau jago, udah kau pahami. Makanya jangan setengah-setengah. Rumah ibadah. Matius 65. Janganlah kau berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Kau dikatakan orang munafik. Kami duduk kan. Apa pula berdoa tapi berdoalah, beribadah di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapak bisa melihat dan mendengarmu. Jadi kita punya tempat ibadah di kamar. Bukan kayak kalian di jalan-jalan, kita bersembunyi. Sembunyi di kamar, bukan di gereja. Betul-betul hati kita untuk Tuhan. Terus kalau mau ke gereja ada tempat ibadah, dengar cara pendeta kita. Bukan di jalan. Belok jalan orang. Siapa yang di jalan? Ibadah siapa yang di jalan? Itulah ya. Ini kita. Siapa yang ibadah di jalan, woi? Udahlah, jangan dipaksa orang pintar, biarin. Susah ibadah di jalan. Banjuma bisa nggak maksa orang pintar? Longor tuh. Kita nggak punya kewenangan maksa orang pintar loh. Biarin aja. Frans, Luyanto yang baru naik, silakan. Iya bang. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Mangga, silakan bang. Kalau menanggapi soal ceramah Bang Juma tadi ya, yang nggak ada yang perlu kutanggapi sih, karena itu kan menurut Bang Juma. Jadi ya mungkin ya itulah dulu kan. Jadi tapi aku mau nanya bang, mau nanya dulu sama Bang Juma. Silakan. Yang aku tanya sama Bang Juma, bagaimana cara abang meyakinkan kepada kami melalui Al-Quran, bukan dengan kitab yang lain, bahwasanya Islam itu jauh lebih indah? Itu aja. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qad aflahal mu'minun." Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam beribadah. Orang yang kemudian tenang di dalam beribadah. Orang yang ikhlas di dalam beribadah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan untuk membantu fakir miskin. Walladzina hum li furujihim habizun, dan orang yang memelihara syahwat nafsunya, memelihara kemaluannya, kelaminnya. Illa ala azwajihim wa ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri mereka, terhadap hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Wa man yabtagha wara adzalika fa ulaika humul adun, tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, berzina, memburi dan seterusnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang menjaga amanat-amanat, memelihara amanah-amanah, memelihara janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara ibadahnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus, mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Indah Islam itu. Orang yang taat beribadah dengan khusyuk, ikhlas, menjaga amanah, menjaga janji, menjaga kelamin, tidak berzina, tidak berkata yang sia-sia, menjaga amanat dan seterusnya. Tidak sia-sia apa yang mereka lakukan. Mereka mendapatkan warisan berupa surga firdaus. Di dunia mereka hidup tenang, di kehidupan berikutnya yang kekal mereka mendapatkan warisan surga firdaus. Kurang indah apa hidup umat Islam ini? Dituntun lisannya untuk menjaga yang tidak mengatakan hal-hal yang sia-sia. Kelaminnya dijaga supaya tidak berzina.
mulutnya dijaga supaya tidak melakukan hal yang fitnah, ghibah, dan seterusnya. Ibadahnya khusyuk kepada Allah, membantu orang-orang miskin, fakir miskin, janda, dan seterusnya. Lalu setelah mereka hidup dengan telaten, dengan tekun, ikhlas beribadah, menjaga hubungannya pada seluruh manusia, maka matinya diberikan janji surga Firdaus. Bang, tadi kan abang bilang berzina, membuli itu dilarang kan bang? Iya betul. Berkata kasar sama terus harus memelihara fakir miskin. Itu dari yang abang sebut tadi, udah ada nggak orang Islam yang melakukan itu? Seluruhnya umat Islam melakukan hal tersebut. Jadi termasuk dengan kayak tadi kan yang ribut-ribut tadi di sini yang saling mengecoh, ini itu termasuk juga itu. Termasuk. Yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak zalim itu tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Islam itu tegas, Bung. Al-Quran mengatakan, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Selain kepada mereka yang zalim harus baik. Tapi kepada yang zalim, ya harus tegas. Apa tujuannya kami tegas kepada saudara? Sama seperti gini, saudara. Ada anak kecil yang kemudian melakukan satu tindakan asusila. Anak kecil ini ketika diajarkan dalam melakukan tindakan asusila, baginya itu dia lakukan tanpa dasar pijakan ilmu. Dimaklumi, masih dilembutin. Ketika dia dewasa, kadar keilmuannya sudah ada padanya, pengetahuannya, kematangan berfikirnya sudah ada. Lalu melakukan tindakan asusila, maka umat Islam akan melakukan penegasan terhadapnya. Sama seperti negara ini, ketika ada orang melanggar hukum, maka harus ketika sebesar apapun perbuatan mereka, sebesar apa juga hukuman terhadap mereka. Nah, Islam itu begitu. Jadi dia Islam itu fleksibel. Kalau dia melakukan tindakan yang merusak akidah, yang merusak kemudian kehidupan keberagamaan, maka orang itu harus ditegasin. Harus dikerasin. Demi untuk meluruskan orang tersebut, untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bukan seketika itu menghukum, lalu menggerek, dan seterusnya, enggak. Tetapi yang dilakukan umat Islam adalah untuk membuat orang tersebut menjadi lebih benar dan lebih baik. Begitu, saudara. Jadi kalau ada orang melakukan kemaksiatan, lantas Anda mengatakan, jangan Anda lakukan itu nggak bagus. Itu cara yang bagus. Lalu kemudian mereka tidak mendengarkan itu, masih juga melakukan, maka Anda harus naikkan volumenya. Jangan kau lakukan itu tidak bagus. Dia semakin rajin melakukan itu, karena itu membahayakan orang lain. Maka seibarat kanker yang ada di dalam tubuh, sebelum dia menjangkiti tubuh lainnya, maka harus dioperasi, harus dipangkas. Nah, begitulah cara kami di dalam mengajarkan Islam ini. Kepada orang yang zalim, kami harus tegas, kami harus keras kepada mereka. Berarti diperingati dulu bang ya? Silakan. Berarti apapun keadaannya, istilahnya kalau kurang cocok dalam keadaan atau situasi itu diperingati dulu bang ya? Jangan langsung dijolimi atau di apa ya? Betul sekali, betul, pintar anak ini. Lanjut. Kan perintahnya di Islam itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan yang benar. Dan perintahnya berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Begitu. Tidak melakukan kekerasan bang ya? Tidak ada Islam melakukan kekerasan kepada orang yang tidak memerangi Islam. Di mana itu terjadi? Gak pernah itu terjadi. Jadi contoh di Indonesia tragedi yang kemarin itu yang memerangi itu siapa bang? Dalam konteks contoh itu yang mematahkan salib itu, yang menurunkan itu, yang memerangi itu siapa? Nah,
Itu oknum, itu melanggar itu. Saya juga mengutuk keras orang yang merusak rumah ibadah. Saya sendiri komen di situ. Ini dilarang, nggak boleh merusak. Kalau itu bukan tempat ibadah yang sah, jangan dirusak. Laporkan pada pemerintah setempat, biar pemerintah kemudian yang mengeksekusi. Tidak boleh. Rumah-rumah yang ditempati orang untuk memuji Tuhannya jangan dirusak. Sekalipun itu tidak sah, kan ada pemerintah. Nah, nanti biar pemerintah yang meratakan dengan tanah, jangan kita. Gak boleh main hakim sendiri. Saya mengutuk keras orang yang merusak tempat ibadahnya orang. Saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia menyatakan sikap lebih awal, saya katakan tidak boleh. Itu tempatnya orang menyembah kepada Tuhannya mereka. Hormati itu. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, sampaikan kepada pemerintah. Sampaikan kepada pemerintah. Kalau toh pemerintah diam, datang di situ, ramaikan di sana. Tapi jangan merusak. Jangan merusak. Datang rame-rame. 1 juta orang di situ berkumpul. Ada apa? Ini Pak, kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Kalau tempat ini tidak kemudian ditutup. Jangan rusak, nggak boleh. Apalagi lambang salib itu lambang agamanya orang. Nggak boleh. Islam tidak memerintahkan kayak gitu. Nabi Muhammad saja dalam masa perang tidak boleh merusak rumah ibadah. Dalam perang loh. Apalagi dalam keadaan damai begini, kurang kerjaan. Datang rusak tempat ibadahnya orang. Itu nggak ada. Islam mana? Dalam kaidah Islam mana membolehkan itu? Tidak bisa. Makanya perintah Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa maksud wa ulil amri minkum? Taatilah pemerintah yang ada di antara kalian. Maka ketika ada hal seperti itu, umat Islam sejatinya memiliki jalur hukum ke pemerintah sebagai pemimpin. Pemimpin nanti yang akan menetapkan apa yang pemerintah lakukan terhadap keadaan yang tidak seharusnya. Dia tidak ada izin, laporkan ke pemerintah. Bukankah izin-izin itu berkaitan dengan pemerintahan? Maka pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, umat Islam tidak boleh Anda merusak meskipun itu tak ada izinnya, tidak bisa. Kenapa? Karena tempat itu nanti setelah tidak mereka jadikan, saudara kita Kristen tidak jadikan sebagai rumah ibadah, kan bisa rumah tinggal. Betapa banyak saudara-saudara kita yang bisa tinggal di situ, bisa bernaung di sana. Kenapa harus dirusak? Apa salah bangunan itu? Kan nggak ada. Yang keliru adalah orang-orangnya. Laporkan. Jangan kau rusak rumah ibadahnya orang, nggak boleh. Saya kalau tempat saya di situ, saya pasang badan di situ, Bung. Saya kasih sliding gunting kalau ada umat Islam mau merusak, nggak boleh. Apa dalilmu? Apa dalilmu? Ayat suci di mana tertulis, surah apa, ayat berapa yang menerangkan itu rusak rumah ibadah? Di mana? Hadisnya di mana? Nggak ada. Dalam masa peperangan saja Rasulullah mengatakan jangan kau merusak rumah ibadah. Rumah ibadah orang Kristen, Nasrani, Yahudi, siapapun, tak boleh dirusak. Harus kita menghargai. Kan yang merusak ini kan cuma manusianya. Manusianya yang memerangi kita, yang diperangi. Bukan rumah ibadahnya. Makanya ketika Indonesia itu mengusir penjajah Belanda meninggalkan rumah ibadah. Rumah ibadahnya itu dilestarikan, Bung, sampai hari ini. Karena umat Islam, pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang berilmu, melindungi rumah ibadah. Jangan kau rusak rumah ibadahnya. Makanya di Makassar, rumah gereja dari pastor dari Katolik Protestan itu berdiri kokoh sampai hari ini. Karena umat Islam melarang. Apalagi kalau cuma rumah tinggal, kok dirusak rumahnya orang, nggak boleh. Ada lambang salib, ya biarkan orangnya yang turunkan. Nasihati, ingatkan, Pak, ini kan melanggar undang-undang. Nah, nanti orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Ketika di tengah-tengah mereka ada umat Islam yang mendirikan masjid tanpa izin, jangan juga dirusak, tapi laporkan pada pemerintah. Jangan sampai main hakim sendiri, jangan. Kita kan saudara seagama, sebangsa dan setanah air. Kita mendudukkan perkara keyakinan kita ini terhadap negara yang melindunginya. Jangan saling serang. Besok gereja yang diratakan, hari ini masjid. Wah, bukan itu tujuan kita, bukan.
Itulah gunanya kita belajar Al-Quran. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kecuali pemerintah memerintahkan, ratakan bangunan itu. Nah, apakah kita yang punya kewajiban untuk meratakan? Bukan. Ada aparat pemerintah. Aparatlah yang meratakan itu secara dinas. Bukan pribadi-pribadi. Untung-untung juga kalau yang meratakan itu orang sholat. Sosokan rusak rumah ibadahnya orang, sholat pun tak pernah. Wah, Berarti nggak boleh. yang pelaksana kasus kemarin itu orang yang tidak menaati ajaran agamanya lah berarti ya. Yes, betul. Tidak ada dalil di Islam merusak rumah ibadah. Saya bisa pertemukan dengan saya orang yang mengatakan boleh merusak agama rumah ibadahnya agama. Tidak boleh. Berarti dia bukan Islam, Bang. Islam, tetapi tidak menjalankan agama ajaran Islam. Oh, tapi tadi Abang bilang tidak ada Islam yang melanggar yang tadi Abang bilang itu. Tidak ada kaidah, tidak ada kaidah di dalam Islam. Tidak ada surah di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat di dalam surah yang mengajarkan merusak rumah ibadahnya orang di luar Islam. Nggak ada. Pertemukan saya dengan ulama atau kiai yang membolehkan itu. Nggak ada. Tidak boleh. Nabiku Nabi Muhammad perang beberapa kali, tetapi dia tidak pernah menyentuh rumah ibadah. Dia melindungi rumah ibadah, dia melindungi anak-anak, dia melindungi orang tua, dia melindungi tokoh-tokoh agama. Itu Nabiku itu. Kalau beliau memimpin peperangan, ada tempat ibadah, di situ ada tokoh sebagai misalnya ada rabi Yahudi di situ, tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena biar bagaimanapun rabi-rabinya ini, imam-imamnya ini, pendeta-pendetanya ini akan mengajarkan umatnya untuk berlaku baik. Jangan dibunuh orang yang menjadi guru. Mereka itu adalah guru-guru, pendeta guru, rabi guru, mengajarkan umatnya untuk berlaku baik. Jangan kau bunuh itu, karena itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan di tengah-tengah umatnya. Tidak boleh. Yang diperangi itu yang cukup memerangi. Itu kaidah dalam Islam. Makanya waktu terjadi di Poso, kita beberapa kemudian, saya tidak pernah merusak rumah ibadah, nggak pernah. Dan saya tidak pernah senyap kalau saya bergerak. Dulu ya, nggak pernah senyap kalau saya bergerak. Boleh tanya Ustaz Jem itu. Pasukan yang dari kampung saya tidak pernah senyap dalam bergerak. Saya, wallahi, dari sudut kampung sampai di sudut sana, saya teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah-tengah perkampungan, tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau laki-laki keluar. 3 malam saya masuk pada itu dalam keadaan perang. Wallahi 3 malam saya tidak pernah sembunyi-sembunyi, ngendap-ngendap cari orang tikam. Oh, enggak ada itu. Bang Suman enggak kenal. Saya teriak mulai dari saya masuk gang sampai di ujung gang, bolak-balik saya teriak sampai subuh. Enggak ada orang non muslim keluar. Gitu. Tapi kalau siang hari baru beraktivitas rame di kampung itu. Malam hari enggak ada. Kita masuk malam hari 2-3 malam saya masuk. Alhamdulillah tidak ada musuh. Artinya ngapain kita rusak rumah ibadah? Hah, apa salahnya rumah ibadah itu? Gak ada salahnya. Jadi saya menentang keras kalau ada oknum yang mengatasnamakan Islam datang merusak rumah ibadahnya orang, itu melanggar Islam itu. Jadi gini Bang, dari beberapa kejadian di Indonesia, itu banyak itu kejadian, sering terjadi. Daerah Aceh sering. Jadi maksudku gini Bang, makanya aku tanya tadi itu. Alangkah baiknya orang-orang umat Abang yang seperti itu dulu Abang tatar, bilang sama orang itu biar berjalan, biar sama-sama, biar toleransinya kuat, biar tidak merusak. Baru setelah sudah selesai itu dilaksanakan, barulah Abang rekrut, Abang bilanglah soal kebenaran tentang Alkitab bagi orang-orang Kristen. Bila memang kebenaran yang Abang ucapkan itu memang betul adanya. Ya, jadi begini saudara. Meskipun Islam itu kan sudah punya kaidah. Tidak ada tawar-menawar dalam hukum Islam. Artinya, adalah kewajiban person to person dalam Islam itu untuk memahami Islam itu. Bukan berarti saya bertugas untuk memperbaiki tatanan-tatanan yang ada di kalangan umat Islam itu sendiri. Itu ada bagian-bagiannya. Ada ulama, ada da'i, ada mubalik, ada para ustadz. Itu tatanan mereka. Mereka adalah yang menjaga gejolak di tengah-tengah umat. Sementara Bang Suma dengan tim
adalah yang berada paling depan, barisan betis paling depan yang menjaga kemudian sebagai penjaga muara orang Islam supaya jangan murtad. Begitu, supaya orang di luar Kristen tidak memurtadkan. Kami adalah penghalang di depan, paling depan, sedangkan ulama, ustadz ini adalah yang menerapkan akidah Islam, tauhid, ajaran, dan seterusnya kepada umat. Maka ini PR umat, PR tokoh-tokoh agama untuk kemudian membenahi kembali pola yang ada. Tidak boleh serampangan merusak rumah ibadahnya orang, nggak boleh, dilarang. Nah, kalau kami ini karena sudah terlanjur kemudian ada misionaris, terlanjur kemudian Bible ke Islam-Islaman, maka sama halnya kami harus hadir di situ. Kalau Anda mengatakan hal ini harus saya lakukan, Bang Suma, benahi dulu internal kalian. Oke, tapi dengan catatan, tutup lembaga Bible Indonesia dan sekolah teologi. Tutup, hentikan semua misionaris. Hapus semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Maka kami tidak akan menghadap kepada Anda, kami akan menghadap kepada umat. Tapi faktanya kan tidak, saudara. Faktanya tidak. Semua lini kalian masuki. Berpura-pura menggunakan kata Alkitab. Kalian lebih familiar mengucapkan kata Alkitab daripada Biblos. Daripada Biblika. Kalian lebih familiar menggunakan kata Allah daripada kata Theos. Coba. Kalian lebih familiar mengatakan Rasul daripada Apostolos. Bagaimana ceritanya kami harus diam? Tidak bisa. Kalian terlanjur menggaungkan peperangan, kami telat aja bangun untuk menyambut kemudian tawaran kalian untuk berperang dalam perang logika. Nah, itu saudara, karena kalian ini kan mengundang kita untuk perang logika. Maka kami hadir meskipun telat. Tapi minimal tujuan kami berdiri adalah untuk memberikan edukasi kepada saudara-saudara dan juga saudara muslim. Begitu saudaraku. Ya, mantap. Jadi tugas itu sudah diambil alih oleh para ustadz, para ulama, para dai, para guru-guru kami di pondok pesantren. Udah ada bagian itu. Kami ini bagiannya ada menghalau gerakan kristenisasi. Ini yang lebih bahaya ini, yang kristenisasi ini lebih bahaya. Karena kristenisasi ini justru bisa membuat kita terpecah belah dengan terang-terangan, dengan besar-besaran. Karena kalian terlalu berani masuk menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, mengaku-ngaku murtadin, mu'allab, bahkan mengaku ustadz, mengaku anak kiai, mengaku anak ulama, mengaku lulusan pesantren, lulusan Mesir, Kairo, lulusan Arab Saudi, lulusan Madinah. Masuk kemudian berpura-pura jadi Islam, padahal ingin merusak Islam dari dalam. Itu. Andaikan Islam Kristen ini jujur, seperti Hindu, seperti Buddha, seperti Yahudi, ya tidak ada masalah. Tetapi karena Kristen ini, di mana dia pergi, di situ mereka mewarnai diri mereka. Kayak bunglon. Orang Kristen masuk di Bali, mewarnai diri mereka seperti agama Hindu. Menggunakan Sang Hyang Widi lah, Sang Dewa Dewasa, dan seterusnya. Masuk di Indonesia, mayoritas Islam menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Ini yang tidak benar, harusnya dibenahi. Supaya tidak ada lagi diskusi seperti ini. Begitu saudara. Oke, saya ibadah dulu, silakan Bang Andi. Ya. Saya asar dulu sebentar, silakan. Ya, saya tambahin dikit juga ya Bro Frans. Banyak, ada gereja yang dibakar, ada juga gereja yang dirusak. Itu fakta ada. Tapi tidak semua pelakunya adalah beragama Islam. Pelakunya Kristen sendiri, tapi di framing pelakunya Islam. Inilah itu yang pertama ya. Dengerin dulu. Ya, Anda udah baca beritanya toh. Yang kedua, Anda tadi minta tatarlah mereka yang berbuat anarkis itu. Ya, itu ada urusannya masing-masing. Bang Juma udah terangkan. Kami minta juga kepada Kristen-Kristen ini, tatar juga itu panitia-panitia pembangunan gereja. Ya, sebelum dia gali pondasi, gitu ya, lengkapi dulu persyaratannya, SKB 3 menteri itu. Lengkapi dulu izinnya, nah baru menggali pondasi. Ini nggak ada izinnya, digali pondasinya dulu. Belakangan urusan mengenai izinnya, ini yang persoalan juga. Ya, saya minta juga di forum ini, hai seluruh panitia-panitia pembangun gereja, jangan bikin masalah. Tidak ada sebab kalau tidak ada akibat.
Perhatikan SKB 3 menteri. Apa itu? Membangun gereja atau membangun rumah ibadah minimal 90 orang yang beragama Kristen yang ada di situ, stay di situ sebelum membangun gereja. 90. Kedua, harus izin tanda tangan minimal 60 tokoh masyarakat setempat. Ketiga, divalidasi semua KTP-nya di tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan. Terakhir, FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Kemudian IMB-nya, izinnya baru dibawa ke tingkat kabupaten kota. Ini kalau tidak dilakukan, tidak bisa. Tapi panitia pembangunan gereja, ini belum diselesaikan, langsung gali pondasi, material datang. Kemudian setelah ditegur, edukasi, tidak diindahkan, ya adalah sebagian saudara saya yang melampaui batas. Kemudian panitia pembangunan gereja mengumumkan ke publik, kami dipersekusi, kami minoritas, kami tidak bisa membangun, mentang-mentang kita hukum tajam ke bawah. Kenapa ini panitia pembangunan gereja tidak mau jujur pakai congornya bahwa IMB-nya belum ada, izinnya belum ada? Kenapa ini dibolak-balik faktanya begitu? Begitu juga kami membangun masjid di daerah minoritas Muslim di sana, harus memenuhi itu. Di Papua kami ingin membangun masjid, tidak boleh, kami nggak teriak kok. Di NTT kami bangun masjid, nggak boleh, kami nggak teriak kok. Biasa aja itu, karena nggak boleh ya nggak boleh, karena tidak sesuai prosedur yang ada gitu. Nah itu Bapak Rokya melalui forum ini sampaikan juga, tatar itu congor-congor itu panitia pembangunan gereja yang tidak memenuhi syarat membangun. Anda bisa lakukan, silakan. Anda harus bicara di sini, seperti mana kami berstatement bahwa siapapun yang merusak rumah ibadah di dalam ajaran Islam Baju Mau sudah terangkan, itu tidak diperbolehkan. Tapi ingat, ada sebab akibat. Bang Parok, silakan berstatement. Saya tunggu. Bang, silakan Bang. Harus keras di sini. Mumpung lagi live. Biar panitia-panitia pembangun gereja itu paham itu loh maksudnya. Silakan Bang. Ayo Bang. Kok diam sih? Salah ngomong apa saya ini Bang? Bang, saya salah ngomong apa? Bang. Ya silakan. Jadi kalau soal izin atau tidak izin, harus ya kan, kalau dari ajaran yang kayak Abang Juma terangkan tadi, harusnya kan nggak langsung kekerasan, kan bisa toh. Kalau memang niat Muslim ini mau membantu atau meluruskan, harusnya kan dibantu, dibantu dia kayak mana solusinya, dibantu biar nggak merusak. Ayo ke sana, dibantu untuk mendapatkan izin itu dibantu. Jangan dulu dirusak. Itu maksudnya Bang. Jadi gini Bang, kalau mungkin kalau menurutku mungkin orang-orang Kristen agak susah terima dengan. Bro, tanggapi dulu ini, boleh nggak membangun rumah ibadah tanpa izin? Boleh atau tidak? Masa kita harus berdua sama Tuhan harus pakai izin? Jadi tidak perlu izin. Gini aja Bang, ini kan Saya tanya lagi. Parok, kau harus pinter di sini. Boleh nggak membangun rumah ibadah tanpa izin? Izin bangunan, kalau izin bangunan ya mungkin kalau di negara kita Indonesia ini nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kalau ada pembangunan rumah ibadah, gereja misalnya, tidak ada izinnya, itu dibiarkan atau ditegur? Kalau bisa dibantu, jangan ditegur. Berupa apa bantuannya? Dibantu. Berupa apa bantuannya? Ya mungkin diarahkan. Diarahkan untuk? Biar istilahnya dibantu dia secara tenaga atau mau secara apapun itu, biar